Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Mesias. Menurut Kamus Alkitab, kata Mesias berasal dari kata Ibrani Mashiach atau Kristos dari bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kristus. Arti dari kata Mesias adalah yang diurapi oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ada 47 ayat dengan kata Mesias. Namun, di Perjanjian Lama, tidak ada satu ayat pun dengan kata Mesias. Meskipun begitu, pengertian dan kata yang diurapi Tuhan dapat banyak kita temukan di Perjanjian Lama. Seperti beberapa dapat kita baca di Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Juga di Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Beberapa tokoh Alkitab pun diurapi saat ditentukan Allah untuk menjadi imam ataupun pemimpin. Beberapa di antaranya adalah Harun, dapat kita baca dari Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Juga Saul, dapat kita baca dari 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumnya lah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Salomo, dapat kita baca dari 1 Raja-Raja 1 ayat 39. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Jadi konsep Mesias, seseorang yang diurapi Tuhan, sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Kemudian konsep ini dituliskan menjadi kata Mesias di Perjanjian Baru. Pertama kali dapat kita baca di Injil Matius saat orang-orang Majus mengunjungi Raja Herodes. Dari Matius 2 ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Teman-teman, Yesus dari Nazaret adalah benar Sang Mesias. Tidak hanya sebagai yang diurapi Tuhan, tetapi sebagai anak Allah, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Karena melalui Yesuslah nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama perihal Sang Mesias tergenapi. Beberapa saya tampilkan di sini. Untuk lengkapnya, teman-teman dapat membaca dan mencarinya sendiri. Saya taruh salah satu linknya di bagian description. Kemudian, tidak hanya perihal kegenapan nubuatan, tetapi juga pengakuan Petrus yang adalah pengakuan dari Bapa di surga, yang dapat kita baca pada Matius 16 ayat 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Teman-teman, Alkitab dituliskan agar kita dapat membaca perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan Yesus sebagai bukti untuk kita semua bahwa Dialah sungguh Mesias, Anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat yang mampu dan mau menyelamatkanmu dari maut dan neraka. Seperti dapat kita baca pada Yohanes 20 ayat 31.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Teman-teman, saat mendengar firman ini, percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.